Akhir tahun 2023 ini kerja udah makin banyak, tapi dapatnya bukan makin banyak, tapi banyak nggak sih mungkin di antara teman-teman yang ngerasa dapatnya kok makin dikit. Nah, apakah ini gara-gara dari kita mau tahun politik? Karena sadar nggak sadar nih, beres dari pengumuman pendaftaran para capres dan cawapres, ada satu fenomena aneh yang gue ngerasa ini kenapa kejadian ya. Tapi nggak tahu nih, emang dulu pernah kejadian nggak sih kayak gini? Fenomena yang bakal dibahas di sini tuh bukan masalah politiknya tuh gimana cara jadi cawapres atau capresnya dan lain sebagainya. Tapi yang mau dibahas itu adalah sadar nggak kalau dolar saat ini itu lagi tembus harga tertingginya. Dan ini kelihatan dari grafik ini. Kalau kalian perhatiin, grafik ini juga itu tuh kayaknya tuh puncak-puncaknya itu barengan dengan salah satu pengumuman paslon yang bakal ada di pemilu. Gitu. Nah, apa sih yang bikin dolar bisa naik ini? Dan uniknya adalah kalau kita perhatiin, itu kayaknya sedikit banget berita yang membahas kalau dolar itu sekarang lagi masuk all time high, yang artinya lagi tinggi-tingginya. Dimana kalau dulu dolar setinggi ini, wah pasti rame deh di mana-mana. Bener nggak? Tapi sekarang ketika dolar lagi setinggi-tingginya kayak gini, beritanya kalau kalian perhatiin isinya apa coba? Naiknya dolar ini juga kalau kalian perhatiin itu juga ngaruh ke IHSG. Bahkan ada beberapa portal berita yang bahas kalau dolar ini menguat ketika salah satu cawapres ngumumin pencalonannya. Menurut kalian gimana nih? Apakah ini benar atau enggak? Nah, meskipun ada beberapa keanehan seperti itu, sebenarnya yang poin utama dari video ini yang mau gue buat adalah sebenarnya gimana sih caranya supaya kita tetap untung meskipun politik lagi mau pemilu. Dimana kalau mau pemilu kan sebenarnya politik stabil nggak sih? Kayaknya nggak stabil, bener nggak? Dari pengalaman 5 tahun lalu, bentar lagi ini bakal semua sosial media itu bakal panas, bakal ya banyak ribut-ribut yang bakal kejadian berhubungan dengan para calon presiden. Makanya kita nggak akan bahas itu. Nah, sebenarnya kalau kalian cek buat yang jualan, ada beberapa dampak yang terjadi setiap mau pemilu. Yaitu satu, yang namanya investasi nggak pasti. Nah, ketidakpastian investasi ini juga pasti bakal ngaruh ke pasar uang. Artinya ya harga dolar mungkin bakal naik, nilai rupiah bakal naik. Dimana di sini juga buat yang jual beli, buat yang ekspor impor, ini bakal ngaruh dong. Karena ya bisa jadi kita beli lebih mahal selama mau pemilu. Bener nggak? Bahkan sering ada gosip-gosip kayak gini, kayak misalnya nih kalau misalnya lagi mau pemilu gini gitu ya, di pemerintahan bisa jadi ada lonjakan pengeluaran. Ya buat apa? Ya mungkin salah satunya nyari ini kali ya, nyari suara gitu, mungkin aja gitu kan. Bahkan ada gosipnya nih di beberapa negara gitu ya, setiap pengusaha kelas besarnya yang kalau di Indonesia mungkin yang disebut kayak para taipan, itu pasti kalau mau pemilu itu pasti bakal ini kan mensupport daripada semua capres dan cawapresnya. Kenapa? Dengan begitu bisnis mereka aman. Bener nggak? Nah, itu biasanya bakal kejadian dampak di ekonomi. Terus kalau gitu pertanyaannya, gimana caranya biar tetap untung? Sebenarnya meskipun di era ketidakpastian itu selalu ada peluang. Nah, kalau dari riset gua nih, ada beberapa industri yang bakal naik banget ketika lagi mau pemilu. Nah, tinggal kalian lihat, bisnis kalian ada di sini nggak? Kalau misalnya nggak ada di sini, bisa nggak dapat kesempatan dari pemilu ini? Yang pertama, biasanya yang pasti bakal naik adalah semua industri percetakan, produksi merchandise kampanye. Karena tahu sendiri dong, kalau yang kayak gitu kan lagi rame ya. Bahkan dulu salah satu kenalan gua ada yang untung banyak ketika pemilu. Jadi benar-benar dapat order banyak banget. Ya belum lagi yang bikin survei-survei opini publik. Wah, itu juga untung. Platform sosial media, jadi kayak Facebook, TikTok, Instagram, gitu, YouTube. Wah, ini mereka bakal dapat banyak duit banget, gitu kan. Mungkin karena itu juga ya, TikTok Shop itu tutup, asal TikToknya tetap buka, karena kan mau dapat untung banyak dari pemilu. Gue nggak tahu, menurut kalian gimana? Konsultan politik, ini juga pasti bakal rame, dapat ordernya nih, bener nggak? Terus penyedia layanan keamanan, ini juga pasti bakal rame. Perusahaan penyedia data, gitu kan. Terus bisnis properti, karena biasanya lagi mau pemilu ya, kayak bisnis kayak hotel, ruang serbaguna dan lain sebagainya, itu pasti bakal kerasa rame juga. Bahkan di bagian bisnis online gitu ya, kalau buat kalian yang nyediain kayak digital marketing dan lain sebagainya, bisa jadi ini adalah momennya. Itu adalah beberapa bisnis yang biasanya bakal ke bawah naik. Nah, itu adalah beberapa bisnis yang harusnya bisa untung banyak gitu ya. Kecuali kalian di bisnis ini dapat order, terus paymentnya nggak lancar. Kalau gitu jadi kacau dong, bener nggak?